warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al-ma''ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Hadsati dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Kita doakan beliau-beliau semuanya mudah-mudahan berpanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah. Sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bit-tasadduqi wal infaqi mimma tuhibbu litanala al-birra. Qala Allah ta'ala lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qala al-mufassirun al-birru ha huna huwa al-jannah. وعليك بالإيثار على نفسك. ومعنى الإيثار أن يكون عندك شيء من الدنيا وتكون محتاجا إليه فتؤثر به على نفسك محتاجا من إخوانك المؤمنين فتكون بذلك من المفلحين والمفلحون هم الفائزون. قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ay hajatan ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala. Kembali kita bersama-sama membahas dari nasihat al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat-nasihat beliau, kita mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan sir dari al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Di antara nasihat beliau, hendaklah apabila engkau mau mengeluarkan sedekah atau infak, sesungguhnya atau seharusnya benda tersebut atau barang tersebut sesuatu memang yang kita sukai atau kita senangi, supaya kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat mengajarkan terhadap diri kita, apabila kita hendak mengeluarkan infak atau sedekah, seharusnya barang tersebut barang yang bagus. Jangan sampai barang bekas yang sudah kita nggak suka, kita nggak senang, kemudian kita sedekahkan sama orang lain. Atau apabila kita bersedekah beras, hendaklah beras tersebut beras yang kita biasa makan. Kita biasa makan beras harganya 1 kilo 15.000. Maka jangan sampai sebagaimana diajarkan oleh syariat, kita bersedekah beras tersebut harganya murah. Cari harga yang 8.000,
9.000, 7.000, padahal yang biasa kita makan harganya 15.000. Maka agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita infakkan, apapun yang kita sedekahkan, hendaklah barang tersebut barang yang bagus. Barang memang kita suka, bukan barang enggak kita sukai kemudian disedekahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra", kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan satu barang yang mana barang tersebut memang kamu sukai, bukan barang bekas, bukan barang yang kita sukai, namun memang benar-benar barang tersebut barang yang kita sukai. Maka siapapun menginfakkan atau bersedekah dengan barang yang kita sukai atau barang yang kita senangi, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mufassirin atau seorang mufassir, mereka mengartikan al-birra yaitu al-jannah, surga. Siapapun yang berinfak, siapapun yang mengeluarkan sedekah dengan barang yang kita sukai, dengan barang kita cintai, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di Pasuruan ada seorang habaib, yaitu Al-Habib Alwi bin Sekab As-Sekab. Beliau setiap tahun biasanya mengeluarkan sedekah berupa sarung BHS. Sarung BHS ini sarung yang kelas ya, sedekah. Setiap orang ke rumahnya dikasih BHS, orang ke rumahnya BHS, hingga sarung tersebut tinggal satu. Dan memang gak ada yang datang ke rumahnya lagi untuk silaturahim atau untuk hari lebaran. Maka sarung tersebut tinggal satu ini dipakailah oleh Al-Habib Alwi bin Sekab As-Sekab. Ketika Habib Alwi ini hendak keluar dari rumahnya, ada tamu. "Oi Habib, saya belum dapat sarung," katanya orang tersebut. Maka sarung BHS tinggal satu. Habib Alwi balik masuk ke rumah, dilepas sarung baru BHS dikasihkan orang tersebut. Beliau memakai sarung yang bekas ini, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak bakal mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersedekah dengan sesuatu yang tidak disukai. Ya maklum saja, kalau orang sedekah dengan yang tidak disukai, ya mendingan ya maklum aja kan gitu, nggak ada rasa cinta. Kenapa? Karena sudah nggak suka. Saya punya sarung bekas, ya, sudah nggak suka, tak sedekahkan. Ya wajar saja. Kenapa? Karena sudah nggak ada kesenangan, kecintaan dalam hatinya. Berbeda ketika seseorang mengeluarkan barang yang bagus, barang yang kita suka, masih mikir-mikir, kasihkan apa enggak, kasihkan enggak. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak bakal mendapatkan kebaikan atau surga terkecuali dia bersedekah dengan barang yang ia sukai. Kemudian wa alaika bil ithari al nafsik. Katalah Habib Abdullah Haddad, hendaklah engkau mendahulukan orang lain daripada dirimu. Wa maknal ithar, adapun maknanya ithar, ayyakuna indaka syai'un minad dunya fatakunu muhtajan ilaih. Kita punya sesuatu atau punya barang yang kita memang butuh, bukan nggak butuh, kita butuh. Kemudian fatu'athiru bi ala nafsik muhtajan ikhwanikal mu'minin, karena ada orang lain yang juga butuh, maka kita berikan orang lain. Ini namanya ithar, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka para sahabat Nabi Muhammad, dalam satu riwayat diceritakan dalam kitab,
kadang-kadang barang yang diberi oleh si A ke B ini, kadang-kadang barang si A ini yang dikasihkan B, kemudian si B ini mengasihkan kepada si C, si D, kemudian sampai-sampai kadang-kadang kembali kepada si A. Ini para sahabat Nabi Muhammad SAW mementingkan orang lain, menganggap orang lain lebih butuh, lebih penting daripada dirinya. Dan inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada dirinya walaupun mereka dalam kesusahan. Ini asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Suatu ketika Nabi Muhammad didatangi oleh seorang tamu, yang mana tamu tersebut lagi lapar. Wahai Rasulullah, kata orang tersebut, aku lagi lapar wahai Rasulullah, aku butuh makanan. Maka Nabi Muhammad meminta kepada salah satu istrinya atau menanyakan kepada salah satu istrinya, adakah makanan? Istri pertama dikatakan nggak ada makanan, istri kedua nggak ada makanan, sampai beberapa istri tanyai nggak ada makanan. Kemudian tawarkan dengan para sahabat, wahai sahabatku, ini ada tamu. Siapa yang menjamu tamu ini, Allah berkahi, kata Rasulullah SAW. Maka langsung ngacung Abu Talha, saya Rasulullah. Padahal Abu Talha ini seorang yang pas-pasan hidupnya. Cuma ketika ada tawaran dari Nabi Muhammad SAW, Abu Talha langsung, saya wahai Nabi. Maka ketika Abu Talha menjanjikan tamunya Rasulullah untuk menjamunya, Abu Talha pulang ke rumahnya. Ditanya istrinya, wahai istriku, adakah makanan malam hari ini? Gak ada, wahai suamiku, kecuali makanan untuk anaknya, kata istrinya. Ya sudah, kalau gitu kita kasihkan tamu, nanti kita pura-pura makan. Apabila tamu itu makan, kita sama-sama pura-pura makan, kita matikan lampunya, kata Abu Talha. Sudah dijamu oleh Abu Talha bersama istrinya. Setelah dijamu, dimatikan lampunya. Jadi Abu Talha pura-pura ketok-ketok piring, istrinya pura-pura ketok-ketok piring, anaknya pun pura-pura ketok piring. Padahal mereka nggak makan. Yang makan cuma tamu Nabi Muhammad SAW. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya walaupun dirinya dalam keadaan kesusahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa dijauhkan oleh Allah, wa may yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat pelit, fa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Sifat pelit, sifat merasa lebih bagus, sifat hasud, ini sifat bawaan tabiat dalam diri kita. Siapapun dia kecuali para nabi, pasti di dalam dirinya ada sifat pelit, sifat merasa lebih baik, dan sifat hasud. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat pelit, maka dia termasuk orang-orang beruntung. Makanya kata Nabi, al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang yang pelit, orang yang kikir, itu tidak bakal bisa masuk surga walaupun dia ahli ibadah. Dan orang yang pelit, dikata Nabi Muhammad, ba'idun minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang pelit. Rasulullah itu pemurah, Rasulullah itu dermawan, dan Rasulullah suka pada orang yang dermawan. Allah itu dermawan, dan Allah Subhanahu wa taala suka pada orang yang dermawan. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang pelit itu jauh dari Allah, orang yang pelit jauh dari Rasulullah,
Orang yang pelit jauh dari surga, dan orang yang pelit jauh dari manusia. Kenapa? Karena manusia tidak suka berteman dengan orang yang pelit. Manusia ini sukanya berteman dengan orang-orang yang dermawan. Kemudian wastafsir bisail idza waqafa ala babik. Hendaklah engkau gembira apabila ada seseorang yang minta ke rumahmu. Kita kan kadang-kadang ada orang minta-minta, kita nggak suka. Padahal katalah Habib Abdul Haddad, hendaklah engkau gembira apabila ada orang datang ke rumahmu yang mana tujuannya mereka meminta. Kenapa? Fa innahu hadiyatullah. Karena itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita didatangi tamu yang minta-minta, itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya hak untuk kita beri, kata Al-Habib Abdul Haddad. Wa in jaa ala farasin kama warada, walaupun dia datang dengan kuda yang istimewa. Kalau zaman sekarang ada orang datang dengan mobil Innova, ada orang datang dengan mobil Alphard. Tujuannya meminta, itu tidak boleh tolak. Sesungguhnya harus kita kasih, sebab itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallu dzalika ar-radu al-jamil. Paling minim kalau kita memang nggak punya atau memang hanya untuk keluarganya, nggak ada lain, paling nggak kita menolak dengan secara lembut, secara halus, bagaimana caranya supaya orang tersebut tidak tersinggung. Kemudian wabashir i'ta'as sa'il binafsik wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang.